Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Ahya. Saya adalah pengajar mata kuliah psikologi sosial. Psikologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari sains psikologi, yang mempelajari tentang perilaku manusia, pikiran manusia, dan apa yang dirasakan manusia dalam konteks sosial. Konteks sosial ini berarti ada interaksi dengan manusia lain. Apakah interaksi itu sifatnya aktual bahwa manusia yang benar-benar ada, atau interaksi yang bersifat imajiner, dibayangkan bahwa manusia. Nah, dalam konteks mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan menggunakan teori-teori di psikologi sosial. Nah, kalau misalnya kita melihat di program studi S1, materi-materi yang mencakup dalam mata kuliah psikologi sosial ini, pertama adalah pengantar psikologi sosial, kemudian kita membahas tentang self atau diri dalam konteks sosial, kemudian ada social thinking yang bisa dibagi menjadi dua, social cognition dan social perception, kemudian ada sikap dalam artian evaluasi seseorang terhadap social work atau dunia sosialnya. Kemudian kita juga membahas tentang social influence yang terdiri dari tiga: konformitas, ada compliance, dan ada obedience. Kemudian ada juga tentang persuasi. Kita bahas juga tentang prasangka, prejudice, dan discrimination. Kita bahas juga tentang perilaku agresi, perilaku prososial. Kemudian bahas juga tentang hubungan interpersonal, bagaimana manusia berinteraksi dengan orang terdekat, baik itu orang tua, orang terkasih, nanti mungkin juga sahabat. Kemudian kita bahas juga tentang dinamika kelompok. Selain itu, di akhir sebelum UTS dan sebelum UAS, kita membahas psikologi sosial kontemporer, yaitu membahas teori-teori terkini yang sedang berkembang di psikologi sosial. Nah, sistem pembelajaran sendiri itu sifatnya campuran. Jadi ada beberapa materi yang diberikan secara online atau asinkronus, tapi sebagian besar menggunakan metode kelas offline secara tetap muka. Sementara metode pembelajarannya ada metode pembelajaran interaktif dua arah, ada yang menggunakan metode ceramah di awal mata kuliah untuk memberikan penjelasan yang bersifat teoretik di awal, sifat definisi, tapi kemudian akan dilanjutkan dengan metode problem based learning. Kemudian ada juga collaborative learning, misalnya contohnya problem based learning di banyak bagian dari materi-materi kuliah tersebut diberikan contoh-contoh problem sosial yang benar-benar faktual, bisa didapatkan dari koran ataupun misalnya dari website informasi berita yang terpercaya, kemudian diulas dengan sesuai dengan materi teori psikologi sosial pada hari itu. Kemudian ada juga metode pembelajaran kolaboratif learning, yaitu dengan belajar bagaimana membuat alat ukur sikap dengan menggunakan pendekatan teori of learned behavior. Jadi mahasiswa akan bekerja sama untuk melakukan pembuatan alat ukur, dimulai dari tahap paling awal dari pembuatan alat ukur hingga jadi alat ukur yang bisa digunakan. Kemudian untuk interaksi sendiri, interaksi biasanya di kelas dilakukan di sela-sela materi yang diberikan, ada pertanyaan, kemudian juga ada sesi pertanyaan juga dari dosen atau dari mahasiswa juga ada pertanyaan juga. Dan setelah itu ada diskusi juga. Jadi dosen ketika ada problem based learning, mahasiswa berdiskusi dalam kelompok, dosen berperan sebagai mentor, memberikan motivasi, memberikan penjelasan, atau juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat diskusi menjadi lebih dalam. Kemudian juga dosen juga memberikan masukan-masukan ketika presentasi dari hasil diskusi di antara kelompok diberikan. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini sendiri, ada kuis yang diberikan di awal kelas, kuis-kuis kecil untuk memastikan bahwa peserta mata kuliah
membaca sebelum sesi dimulai. Kemudian ada juga kuis yang dilakukan di akhir dari perkuliahan yang bersifat proses untuk menunjukkan adakah perbedaan antara di awal dan di akhir, sehingga menunjukkan bahwa perkuliahan itu menghasilkan sesuatu. Kemudian penilaian juga berbentuk analisis jurnal untuk melacak pemahaman lebih dalam terkait satu topik tertentu, sehingga tidak hanya mengandalkan dari handbook yang diberikan. Kemudian sistem penilaian juga menggunakan UTS, evaluasi tengah semester, dan untuk pengganti UAS-nya metode penilaiannya adalah memberikan penugasan membuat paper, yaitu ada satu masalah sosial tertentu dianalisis dengan menggunakan kerangka teori psikologi sosial yang sudah dipelajari selama 1 semester. Topiknya itu sudah dipilih waktu sebelum UTS, tetapi kemudian pembahasannya di update-nya setiap pekan itu dicermati oleh dosen dari kuliah. Sementara untuk sistem penilaiannya tadi itu akan lebih banyak bobotnya di tugas, sementara untuk UTS itu di 5% tugasnya ada yang tugas pribadi seperti badan jurnal dan juga kuis itu sekitar 30%, sisanya adalah tugas akhir yang berupa tadi analisis masalah sosial dengan teori-teori. Saya kira itu penjelasan singkat tentang mata kuliah psikologi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku prososial. Tentu kita semuanya pernah mendengar nama lain dari term ini atau istilah ini, yaitu perilaku prososial. Karena perilaku prososial tentu tidak terlalu banyak sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Tapi nama lainnya adalah perilaku menolong. Perilaku menolong. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, tentu saya percaya ya, teman-teman semuanya pernah punya pengalaman menolong orang lain. Kita masuk ke biar kita dapat konteks. Teman-teman bisa masuk ke Mentimeter. Coba teman-teman ceritakan pengalaman menolong yang paling berkesan. Oke, masukin dulu ke layar dari oke. Agak ngeri juga ya, terutama yang warna ungu ini. Bantu skripsi teman terkena bencana, maksudnya membantu yang sedang mengalami bencana ya. Bencana itu macam-macam kan, bisa bencana percintaan, itu bencana juga. Memberikan bahu ketika diperlukan. Dengerin cerita teman. Terus apa lagi? Kasih hotspot. Ini semacam negara ya deh ya, negara ya yang menyediakan layanan wifi itu begini. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita bicarakan sejenak, perilaku menolong itu adalah perilaku yang sebenarnya bukan hanya kita lihat ya, tapi juga sebagian besar atau semua dari kita itu pernah melakukannya. Baik itu yang di level yang kehidupan yang dekat ya, misalnya menolong orang yang terdekat kita, atau yang lebih jauh. Misalnya beberapa teman-teman itu kemarin pada saat bencana alam di Sukabumi ya, gempa itu menjadi relawan di sana selama 2 minggu. Lebih lanjut lagi, sebagai biar teman-teman ngerti konteksnya juga. Jadi mempelajari psikologi sosial ini kita tidak melihat chapter-chapter itu sebagai satu yang terpartisi, terpisah-pisah. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian itu yang terhubung sebenarnya. Misalnya ketika kita bicara tentang perilaku menolong, itu sebenarnya berkaitan juga dengan stereotype. Misalnya nih ya, contoh, menurut kamu nih, menurutmu, kira-kira kita akan lebih menolong orang yang sama sukunya atau sama warna kulit dengan kita atau yang berbeda? Kira-kira yang sama-sama punya kulit ya. Kalau waduh, ternyata dia bersisik gitu kan.
Sementara itu juga berkait di luar stereotype, isu yang kita ngomongin tentang prejudice, tentang stereotype, kita juga membantu orang lain berkaitan juga dengan social influence. Misalnya nih ya, misalnya contohnya kalau kita pas waktu kita ngomongin social influence kan ada istilah konformitas. Banyak sekali nih ketika kita bantu orang lain, ya karena orang lain juga bantu. Kayak kita merasa orang lain bantu nih. Contoh nih, misalnya saya lihat ada yang waktu itu yang anak-anak SMA kan ada acara nih, ada acara. Biasanya kan ada yang jualan tuh untuk darusnya kan. Nah, terus pada saat dia tawarin goreng-gorengannya, teman-teman yang lain kan pada beli. Terus ditawarin, Mas saya beli juga dong. Saya kan hampir conformity juga tuh saya kan. Karena yang lain pada beli nih, ya enak dong. Mahasiswa aja beli, kok dosen enggak. Tapi karena mahasiswa dosen mungkin lebih jadi nggak jadi konform ya. Kira-kira gitu tuh. Jadi ada kaitannya perilaku menolong ini tidak terpartisi ya, ada kaitannya juga dengan bagian lain dari psikologi sosial pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu social influence dan juga tentang stereotype, prejudice dan prasangka. Kita lanjut ke berikut. Tentu kita harus memulai pembahasan ini dengan mengapa saya perlu mempelajari ini, mengapa saya perlu mempelajari topik perilaku menolong atau prosocial behavior. Paling tidak ada dua hal. Kita mengetahui di sesi ini apa sih yang menggerakkan orang untuk menolong orang lain. Yang kedua adalah apa yang menghambat, kan gitu kan? Apa yang menghambat orang untuk menolong. Dalam konteks pribadi kita jadi bisa punya kesadaran juga setelah perkuliahan ini, apa yang membuat saya bisa lebih banyak menolong orang lain, gitu kan? Atau apa yang bisa juga di sisi lain, kalau kamu punya kebutuhan agar orang lain menolong programmu, menolong acaramu, kamu juga punya insight yang itu juga. Gimana? Saya misalnya punya proyek nih, misalnya proyek pembangunan masjid, gitu. Saya adalah pemuda masjid gitu, atau kalian adalah pengurus masjid lah, gitu. Mau bikin program acara atau pembangunan masjid, renovasi masjid. Nah, kalian butuh ide untuk bagaimana caranya meningkatkan donasi terhadap pembangunan itu. Nah, kemungkinan besar dengan mempelajari materi ini, kalian bisa mengaplikasikannya. Di sisi lain, kalian juga bisa punya kesadaran gitu, apa ya yang menghambat orang-orang tidak memberikan perilaku menolong, tidak mengeluarkan perilaku menolongnya, kira-kira gitu. Untuk topik hari ini sebenarnya sederhana aja. Pertama, kita memahami apa batasan, apa definisi dari perilaku menolong. Yang kedua adalah apa sih hal-hal yang menjadi faktor pendorong atau menjadi motif seseorang berperilaku prososial atau berperilaku menolong, healthy behavior. Kita masuk ke definisinya ya. Definisi ini penting kalau kita membahas di psikologi sosial, itu penting membahas apa itu definisi dari satu topik agar kita mengerti batasannya. Dalam konteks prosocial behavior ini sebenarnya batasannya adalah perilaku yang dilakukan seseorang untuk tujuannya meningkatkan well-being orang lain. Meningkatkan well-being orang lain. Jadi nah ini yang seringkali bisa, kalau kita tidak memahami definisi dengan baik, ya kita bisa salah paham dengan menolong. Misal contoh, kalau kita menolong orang lain, bahasanya menolong orang lain secara konkret ya, misalnya kasih donasi ke orang lain. Tapi kita punya kesadaran bahwa dengan memberi donasi itu akan mengurangi well-being orang tersebut, maka sebenarnya kita tidak masuk dalam kategori perilaku prososial. Contoh ya, kita kasih bansos di luar, ya. Banyak kita kasih bansos agar orang yang kita kasih bansos itu punya ketergantungan, menjadikan dia tidak punya inisiatif untuk lagi bekerja, inisiatif untuk memperbaiki hidupnya gitu, hanya menunggu gitu kan bantuan. Maka sebenarnya kategori bansos tadi bisa tidak masuk ke dalam kategori prososial behavior. Nah, jadi
kita tidak bisa melihat prosocial behavior ini sebagai quote-unquote hanya helping aja, helping. Tapi kita perlu lihat juga tujuannya apa nih? Tujuannya apa? Apakah perilaku tadi ketika kita membantu tadi meningkatkan enggak well-being dari yang dibantu? Walaupun motif dari melakukan perilaku prososial itu tidak harus quote-unquote tulus. Ini, jadi ada di dua nih ya. Ada yang disebut tujuan, ada yang disebut dorongan. Jadi dalam definisi yang kita gunakan hari ini, kita fokusnya kepada tujuannya. Motifnya bisa beda-beda. Nah, itu adalah bagian dari kedua pembahasan kita. Motifnya bisa berbeda-beda, tapi tujuan tadi meningkatkan well-being. Motif itu, kalau kita bicara motif, tentu akar katanya adalah movere. Movere itu artinya menggerakkan. Ya, movere itu artinya yang menggerakkan. Apa sih yang menggerakkan? Apa sih yang menggerakkan seseorang sehingga berperilaku menolong? Nah, secara umum, kalau misalnya kita baca di berbagai handbook social psychology, kalau bahas tentang apa sih motif dari perilaku menolong atau prosocial behavior itu macam-macam. Nah, saya coba rangkumkan. Jadi ada 6 kira-kira motif perilaku menolong orang lain. Yang pertama itu empathy, altruism, hypothesis. Ini adalah penjelasan mengapa perilaku menolong itu dilakukan yang paling tulus. Oke. Jadi motif yang paling tulus itu, atau kalau dalam bahasa agama yang paling ikhlas gitu ya, adalah empathy, altruism, hypothesis. Orang membantu orang lain karena punya empati. I help because I care. Karena saya peduli. Kepedulian itu lahir karena saya mampu memahami apa yang dirasakan orang lain. Nah, kita sebut sebagai kekuatan itu sebagai empati, kemampuan untuk memahami orang lain. Kita melihat ada orang yang kesulitan, kita melihat ada orang yang menderita, ada orang yang bersedih. Karena itu kita menolong. Kita memahami rasa sakitnya. Itu yang pertama, empathic altruism. Yang kedua, ada sedikit lain nih sekarang ini. Negative self relief model. Kita bantu orang lain agar kita terhindar dari rasa apa? Rasa tidak nyaman, rasa bersalah, guilty feeling gitu kayak. Kayak melihat ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu yang pengemis gitu, minta bantuan, terus kita maaf ya, tapi kita merasa gimana? Merasa tidak nyaman dengan perilaku kita sendiri gitu. Itu sulit banget, dan itu biasanya justru dimanfaatkan oleh sebagian pihak perasaan itu, perasaan agar kita kan gini. Gak semua orang punya kapasitas atau kemampuan untuk mengelola rasa guilty itu kan. Tolong saya sekali ini aja dan seterusnya. Yang ketiga adalah, kamu pernah nggak nolong orang lain? Pernah. Ketika orang lain mengungkapkan kebersyukurannya kepada kamu, kayak terima kasih banget, kalau bukan karena lu, gua pasti bla 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 bla. Apa yang kamu rasakan tadi? Perasaan apa ketika orang berterima kasih karena kamu membantu? Merasa berhasil. Menolong orang membuat kita merasa berhasil. Merasa, wah saya ini bermanfaat banget. Merasa apa? Oh, merasa hero gitu ya, merasa jadi pahlawan. Kesiangan nggak? Kita menolong orang lain karena kita senang dengan perasaan itu, happy joy gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang kita bantu itu berterima
ini, ketika orang yang ditolong tidak menyadari pertolongan itu, tidak berterima kasih, malah mengabaikan, kira-kira apa perasaannya? Dia merasa apa? Dia malah muntung gitu kan? Dia merasa diabaikan, merasa tidak dihargai. Dan lebih parahnya, kalau kayak gitu nggak usah nolong aja. Kalau kayak gitu nggak usah nolong lagi. Next, kalau ada kesempatan berikutnya dia nggak akan mau nolong lagi. Oke. Nah, kita lanjut ke yang cukup menarik ya. Motif mengapa seseorang menolong orang lain. Ini motif ini agak tidak disadari. Pertanyaan tadi kira-kira ini mirip seperti ide di yang pembahasan tentang diskriminasi stereotip. Di riset-riset yang membahas tentang kin selection ini, atau evolutionary theory ini, membahas kenapa orang nolong orang lain, karena kedekatan genetik. Kedekatan genetik. Ide dari teori evolusi itu kan adalah survival of the fittest kan? Survival of the fittest. DNA siapa yang lebih fit? Nah, caranya kita agar DNA kita lebih fit, ya bikin bertahan lebih lama. Kan gitu kan idenya. Gimana caranya agar lebih lama? Ya harus tetap hidup. Jadi kalau misalnya ada dua anak nih, mau tenggelam. Dua anak mau tenggelam. Satu adik kamu, satu entah adik siapa. Siapa yang akan kamu bantu? Yang mau tenggelam. Ada, itu konteksnya kita masukkan ke yang lebih konkret lagi, yaitu ketika COVID. Masih ingat pada waktu COVID apa yang jadi rebutan? Di rumah sakit apa yang diperlukan ketika COVID ini sangat parah? Tenaga medis, alat bantu, nah ventilator kalau itu. Ventilatornya di rumah sakit itu terbatas kan, sementara yang COVID itu banyak sekali. Nah, ketika ada bapak-bapak umur 80 tahun butuh ventilator, kemudian ada anak umur 6 tahun butuh ventilator, dokter harus memilih mana yang dia akan pilih. Anak-anak kan, apalagi kalau itu anak dia. Jadi double kan? Nah, itu problem. Tapi kalau dokter itu dia memegang teguh sumpah kedokterannya, dia akan pilih. Kan konteksnya adalah dalam konteks kin selection ini, human being itu sebagai ras itu perlu bertahan hidup. Nah, kita secara instinktif akan lebih membantu yang memiliki potensi berkembang biak lebih lama. Apakah benar ya? Apakah di semua kasus belum tentu? Kan tadi kan penjelasan motif ada macam-macam. Terakhir, kita menolong orang lain karena kita perlu dibantu. Kita nolong orang lain agar kita bisa dibantu. Kembali. Sederhana lagi. Kira-kira ya, yang membantu itu orang kaya atau orang miskin, atau orang miskin atau orang kaya? Hah? Yang membantu nih, ini ada orang miskin dan orang kaya nih, pihak nih miskin dan kaya. Yang membantu yang mana? Yang miskin atau yang kaya? Yang kaya normalnya kan. Kalau misalnya itu benar, kenapa ada orang kecil yang membayar upeti kepada di masa lalu itu? Orang membayar upeti, tahu upeti ya? Semacam pajak, semacam apa? Kepada kelompok yang lebih kaya. Kenapa? Kenapa? Yes. Kalau sekarang namanya uang keamanan. Uang keamanan. Uang keamanan itu apa maknanya? Defensive helping. Defensive helping kan? Jadi saya kasih ini, kelompok ini, agar kelompok ini tidak kasih threat ke saya di masa depan. Walaupun posisi saya sama dia lebih tinggi sebenarnya dibanding saya. Materi kita udah selesai sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya aja. Kalau pertanyaan jangan terlalu mudah. Karena kalau terlalu mudah saya akan serahkan ke teman yang lain. Enggak bercanda. Ya gimana? Tanya gimana? Menurut Mas nih, gimana pengaruh struktur sosial atau kekuasaan
power kan, pengaruh power terhadap perilaku menolong. Nah itu tadi pembahasan yang ini. Kalau misalnya nih ya, saya dalam struktur sosial atau struktur power kekuasaan itu dalam posisi yang rendah, maka pilihan saya terutama dalam kondisi masyarakat yang tidak ada jaminan keamanannya, pasti pilihan saya adalah memberi bantuan kepada pihak yang bisa memberikan saya perlindungan. Gitu aja. Makanya misalnya nih kasus yang paling hot ya, ketika ada seorang menteri hilang kalau pemerkosaan massal itu hanyalah rumor, kata dia gitu. Wah, aktivis perempuan kan, waduh habis dia, hajar kan. Oh, ini apa rumor segala macam. Atau misalnya Komnas Perempuan juga mengutuk pernyataan itu. Ternyata setelah kalau misalnya kita kulik-kulik lebih dalam, banyak banget sebenarnya korban-korban itu yang tidak melaporkan. Korban-korban kekerasan seksual itu tidak hanya kasus yang 98 ya. Kasus yang sekarang ada aja banyak yang tidak melaporkan. Kenapa tidak melaporkan? Karena kekuasaan dia minor kan, subordinat. Dan tentu saja yang subordinat akan menekan kan, Anda mau melapor, Anda mau lebih berbahaya lagi posisinya gitu kan. Nah ketika itu terjadi, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini quote-unquote dia memberikan bantuan dengan cara tidak memperpanjang urusan. Itu bantuan loh. Kalau misalnya kan gini kan, bantuan itu kan macam-macam bentuk, bisa yang aktif, bisa yang pasif. Misalnya sederhana gini, teman kamu kecopetan, kamu nggak bantu untuk ngejar copetnya, kamu bantu siapa sebenarnya? Kamu bantu copetnya. Iya kan? Teman kamu posisinya berbahaya nih, dicelakai sama orang, kamu diam aja. Sebenarnya kamu melakukan helping dia, tapi ke pihak yang salah. Nah ini adalah topik berikutnya, next topik ya. Dalam arti apakah prososial behavior itu selalu positif? Ini pertanyaan kritis ya. Karena dalam konteks Indonesia, gotong royong itu bentuknya prososial dan gotong royong itu bentuk yang bisa menjadi mencontek berjamaah atau berbagi jawaban ketika ujian akhir nasional. Alhamdulillah, kritik terus. Itu kan prososial juga kan, membantu kan well-being dia jadi ini kan, jadi ketika dia lulus kan dia well-beingnya membaik. Kalau dia nggak lulus kan well-being dia hancur. Itu masuk ke dalam kategori prososial dan definisinya. Tapi apakah itu baik? Itu prososial behavior. Kita nggak bahas moral. Kita bahas definisinya adalah tujuannya aja dan motifnya ada. Oke, terima kasih teman-teman. Terakhir untuk tes kita, sejauh mana teman-teman memahami perkuliahan hari ini? Apakah sejauh itu berarti jawabannya kan apakah jauh apakah dekat? Terima kasih sudah menjawab dengan baik. Sampai ketemu pekan depan kita akan membahas tentang aggressive behavior, gitu ya. Balik lagi nih, prososial behavior tidak selamanya baik. Apakah aggressive behavior selamanya buruk?